Bapak Imam Masjid kami tercinta, yakni Masjid Al-Irsyad Kompleks TNI Angkatan Laut, ya. Dan juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Irsyad TNI AM beserta jajaran-jajarannya, segenap hadirin wal hadirat, tuan-tuan, puan-puan, cici, dan adik-adikku yang kami cintai, serta tak kami lupakan yang kami hormati. Kalau seandainya ada Bapak RW, Bapak RT, Ibu-ibu Ketua Majelis Taklim yang berbahagia, salatullah wassalamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap berjuang ibadah Wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan, dari alam dekadensi moral, dari alam yang tidak beradab, menuju kepada alam yang beradab, yakni dengan datangnya agama Islam. Maka demikian, kita selaku umat Rasulullah tak merasa bosan dan tak merasa enggan untuk selalu mengucapkan ungkapan kata-kata madah dan salat dan salam kepada Rasulullah dengan kata-kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Karena waktunya terbatas, secara singkat saja. Pada malam sekarang ini kami disuruh menyampaikan tentang masalahnya Al-Quran, hikmah-hikmah daripada membaca Al-Quran. Maka terlebih dahulu, agar kita menjadi motivasi, agar kita tersugesti, agar kita merasa senang untuk membaca kepada Al-Quran Al-Karim, kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengetahui apa tujuan kita membaca Al-Quran. Apa tujuannya Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz sehingga menjadi pedoman bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Apa tujuannya? Hudan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, tujuannya untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ingin membaca Al-Quran, untuk memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang gemar dan senang untuk membaca Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalam Al-Quran itu sendiri banyak keterangan-keterangan tentang masalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi perlu diketahui, di dalam badan manusia ini, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang mana di dalam hati manusia ini, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, yakni penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati dengan obat resep dengan sejarah dari dokter. Dan penyakit itu cuma kita dapat obati dengan membaca Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena katanya Allah SWT juga di sana dijelaskan, yaitu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ma huwa shifaa'un, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, shifaa'un sebagai obat, wa rahmatun lil mu'minin. Maka demikian
Al-Quran dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mengobati hati-hati kita yang penuh dengan penyakit hati, yaitu kurang penyakit kudis, kurang disiplin. Kalau seandainya kita sudah gemar untuk membaca Al-Quran, kalau seandainya kita sudah senang untuk membaca Al-Quran setiap malam, selalu membaca Al-Quran terus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Al-Quran itu sebagai obat-obat yang ada di dalam penyakit kita. Yang mana katanya Allah Subhanahu wa taala fi qulubihim maradun, penyakit sahajus, rasa nifaq, kemunafikan dan benci kepada orang-orang yang di sekitar kita. Maka demikian Al-Quran ini bisa mengobati kepada penyakit-penyakit itu, asalkan kita mau bersabar dan menghadapi kepada makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi alhamdulillah Pak ya, kalau mungkin ibu-ibunya tiap hari ya Bu ya, terutama di bulan Ramadan selalu ya berapa juz Bu setiap maghrib? Bu, setiap maghribnya berapa juz? 2 juz Bu ya. Ya Bu, 3 juz, alhamdulillah Pak ya. Satu juz apel, ya Bu. Yang kedua juz tomat, ya Allah, juz tomat. Yang ketiga juz melon, ya Bu. Alhamdulillah. Yang penting tidak juz, tapi juz apa? Maka demikian bapak-bapak, ibu-ibu, gemarkan kita ini untuk membaca Al-Quran, senangkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Apalagi Al-Quran ini dibaca di dalam masjid kita tercinta ataupun dibaca di rumah kita masing-masing. Katanya Rasulullah SAW, nawwiru buyutakum, nawwiru manazilakum, sinarilah rumah-rumah anda semua, terangilah rumah-rumah kalian semua, bis-salati wa qiraatil Quran, dengan melaksanakan memperbanyak salat sunnah, wa qiraatil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Apalagi di malam Jumat tuh sempat-sempatkanlah kita untuk membaca Al-Quran. Tidak bisa membaca 1 juz, bacalah, didilah anak-anak kita untuk membaca surat Yasin. Apa gunanya? Katanya Allah tadi dijelaskan, syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini akan menjadikan penyejuk, akan menjadikan penyebab kepada hati-hati kita, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga sebagai rahmat. Dan juga katanya hadis di dalam hadis dan hadis Bukhari, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah engkau jadikan rumah-rumah anda sekalian maqabir, sebagai kuburan. Apa artinya? Jangan anda jadikan rumah-rumah anda kalian sendiri sepi daripada bacaan-bacaan Al-Quran, sepi daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai demikian, mulai sekarang ini, kalau kita sudah mengetahui apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa tujuannya di balik pembacaan Al-Quran, maka demikian mulai sekarang didiklah anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, sehingga dengan Al-Quran itu sendiri akan menjadi tanda-tanda bahwasanya kita ini akan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sudah.
Coba, kalau khutbah 5 menit. Ya udah tentu saja ya. Good. Bantu ibunya ini. Kebanyakan jus ya. Ya. Insyaallah tadi kita sambung lagi pada waktu yang di lain kali. Kali demikian cukup sekian saja karena kita ini akan melaksanakan sholat tarawih. Semoga dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini diberikan kesehatan, kedisiplinan, kekuatan sehingga ibadah di bulan Ramadan walaupun tambah akhir akan lebih tabagiat, sehingga ibadah kita akan menjadi penyejuk dan juga menjadi ketenteraman di dalam rumah tangga, menjadi ibadah yang diterima yang sempurna. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim wa bil taufiq wal hidayah wa bil wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.